Aldi Maldini yang kalem, Aldi Maldini yang tak pernah tebar sensasi, apalagi bikin kontroversi demi popularitas, tahu banyak musang berbulu domba. Di balik tenang sikap, mantan personel Cowboy Junior itu boleh dibilang cukup manipulatif. Ia diduga lakukan penipuan serta tak bayar utang. Tentang utang yang tak kunjung dilunasi, terungkap dari mantan manajer Aldi bernama Giovanni. Lewat unggahannya, sang mantan manajer ungkap bahwa Aldi pinjam uang senilai 5 juta rupiah pada Februari 2024 lalu, namun belum dikembalikan hingga kini. Tak hanya soal utang, Aldi pun diduga lakukan penipuan pada para fans dengan modus dinner bareng dirinya. Nyatanya, bukan cuma 1 atau 2 kali, modus ini sudah berulang kali dilakukan Aldi. Merasa ditipu, fans kecewa, hingga diumbarlah dugaan tabiat buruk Aldi Maldini di media sosial. Aku pikir ya wajar ya, seorang fans kecewa ketika bayar 500.000 tapi ternyata dianya nggak hadir, ya wajar dong. Orang di mana-mana juga kan menuntut hak ya, ada kewajiban yang dibayar maka menuntut hak ya. Dan gara-gara itu kan terbuka 1, 2, dan aku coba memberanikan diri. Sekali lagi aku coba memberanikan diri dan aku merasa terpanggil nih, aku juga percis dulu seperti itu loh. Lalu aku posting, ternyata lebih banyak lagi kan yang keluar kan. Andai, dalam pikiranku adalah andai kata dulu misalnya aku speak louder, ngomong lebih cepat, lebih awal, mungkin kan nggak banyak yang kena tipu seperti ini ya, nggak banyak yang kena jadi korbannya. Suara pembelaan Dr. Richard bukan mengalir dari niatan agar disorot, melainkan bersumber dari pengalaman serupa. Kejadiannya pada 2019 lalu, Aldi diundang bersama Cika Jessica sebagai bintang tamu di launching klinik kecantikan milik Dr. Richard di Lampung. Aldi sudah bersedia hadir. Dr. Richard pun sudah transfer uang senilai 10 juta rupiah untuk bayaran Aldi. Nyatanya, ketika hari H, Aldi batal hadir. Sebenarnya aku agak malu ya nge-share-nya lagi ya, tapi kan aku terpanggil gara-gara kan banyak korban, dan juga setelah aku cerita sedikit, aku spill dikit, ternyata banyak banget korban yang ngomong. Jadi aku terpanggil kayak ngerasa andai kata tahun 2019 mungkin aku speak louder ya, ngomong lebih keras lagi, mungkin nggak banyak korban yang terjadi ya datang ya. Karena sebenarnya polanya itu sama persis. Pada waktu itu kan 2019 kita launching Lampung, memang opening di Athena Lampung, kita mau buka di Lampung, kita mau buka Lampung. Pada waktu itu aku undang Cika Jessica sama Aldi Maldini pada waktu itu, dan sudah diumumin juga, bahkan ada video dia pada waktu itu ngajakin orang untuk datang ke Lampung, dan aku juga sempat jual treatment, maksudnya itu beli treatment bisa foto dengan Aldi. Pasiennya datang, Aldinya kagak datang, dan itu kan malu ya. Nama baik Aldi kini hancur sudah. Lantas, ketika dugaan penipuan dibongkar, barulah Aldi berniat kembalikan dana yang sudah diterima baik dari fans maupun dari Dr. Richard. Memang baik adanya, tapi sayangnya sudah terlambat. Nasi telah jadi bubur. Mau tidak mau, Aldi terpaksa memakannya. Kemarin kan aku ditelepon juga dari salah satu timnya juga, apakah mau minta pengembalian dana. Aku nggak butuh dana sih, aku bilang aku nggak butuh dana sih. Aku lebih pengen ngingetin, dan kalau misalnya pribadinya pengen memperbaikin diri, bagi aku nggak ada masalah. Ya tinggal minta maaf, memperbaikin diri, ya nggak ada masalah. Cuma aku mengingatkan jangan sampai ada korban-korban lainnya. Karena kan ini kan duitnya duit kecil ya, justru tekniknya itu duit kecil, sehingga akhirnya orang bilang ya udahlah kan duit kecil juga ya, kan 1 juta, 500.000, 10 juta, kan duit kecil ya bagi beberapa orang ya, sehingga akhirnya melepaskan ya. Tapi kan ternyata banyak yang seperti ini kan kasihan. Kenapa baru sekarang berniat baik? Mengapa tidak dari dulu hal ini dilakukannya? Mengapa pula ketika belum terbongkar, Aldi katanya punya 1001 alasan untuk terus menghindar ketika ditagih? Aku sempat komplain, dia minta diganti hari ya, kan nggak mungkin kan karena opening diganti hari ya. Akhirnya aku ngomong ya udah mas, kalau misalnya nggak berkenan ya udah refund aja. Tapi dia juga banyak alasan dianya, ya udahlah aku pikir malu lah ngeributin duit 10 juta ya, dan aku anggap begitu aja. Tapi kan ternyata setelah 6 tahun ternyata banyak banget korban yang lain dengan cara yang sama. Yang di situ aku ngerasa oke, mungkin ada baiknya aku cerita apa adanya supaya nggak banyak lagi korbannya. Banyak korban Aldi mulai bermunculan, termasuk korban endorse. Dengan iming-iming bayaran murah, Aldi terima endorse dari sejumlah orang. Nyatanya uang sudah ditransfer, Aldi tak kunjung jalankan kewajiban iklankan produk yang dipercayakan padanya. Ada juga beberapa yang kirim dengan aku pinjam uang 1 juta, sesuatu hal yang males kita untuk ributin ya.
Kalau dihukum juga kan akan keluar biaya lebih banyak, biar pengacara, akhirnya kita let it flow. Dan ternyata banyak yang seperti itu. Entah malu atau memang sedang melancarkan aksi penipuan, Aldi yang sudah diundang untuk tampil di sebuah event, tiba-tiba ambil putusan batal hadir. Pihak event organizer tentu saja kecewa berat, apalagi Aldi batalkan hadir di hari H. Dari Aldi yang cancel ini cukup ada efeknya, lumayan cepat ya. apa efeknya mungkin Mas? Ya sebetulnya kita kan nggak tahu maksudnya dengan kejadian yang ada, kita nggak tahu efeknya benar-benar berdampak sampai saat ini tuh belum keberasa kayak ya kita nggak tahu nih event kita bakal ramai atau enggak. Kayak gitu. Tiketnya gimana Mas? Gimana? Tiketnya udah Berpengaruh masalah itu juga nggak? Kalau untuk terkait berpengaruh, aku di sini nggak bisa ngomong apa-apa karena maksudnya aku hanya dipertanggungjawabkan untuk ya menjawab ini aja. Berarti Aldi terus nggak datang dari mana nih? Nggak datang. Ya, nggak datang. Begitukah Aldi Maldini yang sesungguhnya? Bermain muslihat di balik topeng nama besar? Ataukah Aldi memang sedang terbelit masalah keuangan hingga lancarkan aksi tipu menipu? Ataukah pula ini cara Aldi manfaatkan status kebintangan untuk cepat dapat uang tanpa harus berlelah? Jika demikian, Aldi tampaknya salah jalan. Kini dugaan penipuan terbongkar. Nama besar tentu saja hancur total. Kecewa, trauma juga, lebih ke malu sih. Bikin acara, sudah ngundang orang, pasien udah datang, tapi ternyata akunya yang nggak tepat janji kan. Para brand kan juga kita menjanjikan sesuatu kan, dan kita nggak bisa menepatin itu kan juga malu ya dengan pasien-pasien. Bagi aku sih sebenarnya kita harus profesional ya. Kalau misalnya memang job itu sudah dipegang, diterima ya harus profesional. Dan kalau misalnya kita juga nggak berkenan atau nggak bisa menghadiri job tersebut ya di cancel baik-baik atau di refund juga baik-baik. Menurutku seperti itu sih. Kita nggak boleh nipu ataupun juga makan uang orang ya kecil. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya ke depan bagaimana ya. Ternyata itu banyak banget yang Iya pemirsa, itu yang lagi ramai sekali di sosial media, perbincangan soal apa yang sudah dilakukan seorang Aldi. Mulai dari fans sampai akhirnya ternyata Dr. Richard Lee juga terkena imbasnya. Dan ini dari tahun 2019 katanya. Tapi memang beliau kan tidak terlalu banyak mempublikasikan soal ini. Tapi kemarin akhirnya ada banyak sekali dari fans-fans sudah mulai posting tentang apa yang terjadi. Akhirnya buka suara juga Dr. Richard Lee. Dan memang sangat disayangkan lah. Karena fans kan biasanya base-nya sebuah pekerjaan. Dalam entertainment tuh penting banget. Sehingga kalau tidak diperhatikan baik-baik, ini bisa jadi bumerang sendiri buat kita. Dan pastinya kalau misalnya kejadiannya baru 1 dan 2, kemungkinan masih ada mungkin sebuah ketidakprofesionalitasan gitu ya, atau mungkin sebuah hal yang membuat seseorang itu tidak dapat memenuhi janjinya. Tapi punten banget ini ya, dari 2019, dan ketika korbannya sudah banyak yang berbicara, berarti kan sebetulnya ada hal yang memang salah di sini, dan memang indikasinya banyak sekali orang yang merasa ditipu oleh seorang Aldi. Dan sampai dengan saat ini juga Aldi itu belum memberikan klarifikasi apapun. Jadi mudah-mudahan ketika mungkin ada banyak korban yang speak up juga, ketika ada yang memang merasa pernah bekerja sama dan tidak dipenuhi, juga bisa speak up sehingga masalahnya bisa clear dan pastinya menyelesaikan nama baik seorang Aldi. Karena membersihkan apa yang sudah ada itu tidak pernah semudah itu ya Pak. Betul, karena seperti bajunya Maria Christy juga jadinya red flag gitu red, goodbye.